Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Triwinarsih, mahasiswa PPG Transformasi Badua tahun 2025 di LPTK UIN Walisongo Semarang dengan nomor induk mahasiswa 25031172477. Pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 2 Serdang pada kelas 3 dengan materi puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, biar pembelajaran kita ini fokus ya, kita tepuk fokus terlebih dahulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Baik, ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Duduk rapi saya, duduk rapi saya. Sebelum belajar, mari kawan-kawan kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang nggak hadir? Oh, Nurul. Nurul kenapa tidak hadir? Sakit. Oh, baik, kita doakan ya, semoga kawan kita Nurul lekas sembuh kembali dan bisa belajar bersama-sama kembali. Baik, anak-anak, coba kita biasa kalau lebaran itu ada kegiatan sebelum lebaran itu apa kira-kira? Ya? Puasa. Baik. Nah, ketika puasa itu boleh tidak kita makan dan minum? Tidak, benar. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui diskusi kelompok, anak-anak dapat mengidentifikasikan ketentuan puasa dengan baik dan benar. Sekarang kita akan menyaksikan sebuah video ya, Nak. Tolong disimak. Buku tulisnya dibuka. Kalau ada hal-hal yang ini dicatat. Pastikan kalian lihat secara sesama, karena bulan baru terlihat kecil dan kadang-kadang itu sangat sulit terlihat. Tapi jangan khawatir, kita akan bisa melihatnya segera, insya Allah. Sepertinya aku melihat sesuatu di sana. Itu bulan Ramadan. Sekarang kita tahu pasti kalau Ramadan telah tiba. Iya, menyenangkan. Ada yang unik pada bulan Ramadan yang membuat diri kita merasa nyaman sekali. Karena kita sudah melihat bulannya, ayo sekarang kita tidur agar kita bangun cepat untuk sahur nanti, insya Allah. Itu ide yang bagus, Saki. Disaksikan videonya, dilihat benar-benar. Assalamualaikum, selamat pagi Saki.
Terima kasih sudah mengizinkan Umi. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam, Bobi. Tidak masalah. Aku senang di sini. Ayo kita siapkan makanan untuk sahur. Walaupun aku sangat lelah, itu terlihat lezat sekali dan menyenangkan. Inilah yang kita butuhkan supaya kita bertenaga pada hari pertama puasa. Ayo kita makan sebelum waktu subuh tiba. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam, Zaki. Apa sahurmu enak, Zaki? Ya, alhamdulillah. Kami makan buah-buahan, kurma, dan telur. Bagaimana denganmu? Kau makan apa? Ibuku membuat roti lapis lezat. Ayo teman-teman, saatnya sholat subuh. Aku sangat senang kepada Muhammad Zaki. Tapi kadang-kadang yang ada di pikiranku hanya makanan. Aku tahu kau suka makan, Kaswan. Tapi ada banyak hal yang bisa kau lakukan selama Ramadan. Selain makan, inilah saatnya kita beramal baik sebanyak mungkin supaya dapat banyak pahala, insya Allah. Baiklah, Zaki. Ayo kita baca Al-Quran di tepi sungai. Ini bagus, Kaswa. Apa kau tahu, Kaswa, bahwa membaca Al-Quran salah satu hal terbaik yang bisa dilakukan saat berpuasa? Kita sebaiknya membaca selambat mungkin dan coba memahami tiap kata yang kita baca supaya kita tahu yang Allah sampaikan. Oh iya, itu masuk akal. Membantu sesama adalah amal baik yang baik saat berpuasa. Assalamualaikum, teman-teman. Terima kasih sudah datang membantu. Kebunku sangat berantakan. Waalaikumsalam, Nani. Senang bisa membantumu. Masya Allah, kebunnya terlihat luar biasa. Oh benar, tadi juga menyenangkan. Kalian ada rencana untuk buka puasa nanti? Aku tidak tahu. Aku juga. Sempurna. Kalian bisa buka puasa di rumahku, insya Allah. Oh Jami, kamu masak apa Jami? Itu kejutan, Kazwa. Tapi kau pasti akan suka. Oh, tidak sabar. Aku juga. Baiklah, Nani. Sampai jumpa, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang jam berapa kita di sini? Tidak, kau tidak di sini kemarin. Sekarang jam berapa kita mau di sini? Assalamualaikum, teman-teman. Waalaikumsalam lagi. Kalian berdua sedang berdebat tentang apa? Rasid memakai tempat tidurnya aku kemarin. Jadi sekarang tidur aku. Aku hanya berbaring di sini. Aku tidak tidur. Itu sama saja. Tidak sama. Itu sama. Teman-teman, pertama-tama, kalian harus ingat kalau kalian sedang berpuasa. Artinya, kalian tidak boleh hilang kesabaran atau marah. Dan kedua, Baik anak-anak, kita sudah menyaksikan video tadi ya. Gimana filmnya, seru nggak? Seru. Baik, sekarang Ibu akan menambahkan. Jadi ketentuan puasa Ramadan itu ada 5 poin. Yang pertama itu adalah syarat-syarat puasa, kemudian rukun puasa, kemudian sunah-sunah puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Itulah poin-poin yang harus kita pahami. Nah, perintah puasa ini Allah ya jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang puasa itu adalah yang diwajibkan
Itu hanya untuk orang yang beriman. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini adalah dasar hukum kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, yang akan kita bahas yang pertama itu adalah syarat puasa. Nah, syarat puasa itu ada dua. Yang pertama itu syarat wajib dan yang kedua adalah syarat sah. Ya, syarat wajibnya yang pertama itu beragama Islam. Tadi kan jelas, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian balik, itu dewasa. Ya, kemudian berakal, kemudian mampu mengerjakan puasa. Itu syarat wajibnya. Kemudian syarat sahnya, ya, itu adalah Islam. Kemudian mumayyiz, artinya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian suci dari haid dan nifas, kemudian waktu yang diperbolehkan berpuasa. Ya, kemudian rukun. Nah, rukunnya ini ada dua. Yang pertama adalah niat puasa, kemudian menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian sunah-sunah puasa ini sangat banyak ya. Ada sholat tarawih, kemudian ada makan sahur, kemudian berdoa ketika berbuka, memperbanyak sedekah, memberi makan orang yang berbuka, atau kita memberikan takjil ya. Kemudian berbuka dengan sesuatu yang manis, kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, dan yang ini beriktikaf atau berdiam diri di masjid. Nah, kemudian ini ada hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi ketika kita puasa, ya, ini kita dilarang untuk melakukan hal-hal ini. Karena kalau kita melakukan salah satunya, maka puasa kita akan menjadi batal. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Kalau lupa bagaimana? Kalau lupa boleh, nggak apa-apa. Kemudian kita lanjut puasa lagi ya. Kemudian muntah dengan sengaja, ya, keluar haid atau nifas bagi perempuan, dan yang terakhir itu adalah murtad atau keluar dari agama. Baik anak-anak, untuk memperdalam pemahaman anak-anak tentang ketentuan puasa ini kita akan berdiskusi ya. Ini ibu akan bagi kelompok. Ini kelompoknya Kenan ya. Ini kelompoknya Kenan ini ibu beri nama kelompok syarat. Kemudian kelompoknya Aldo itu ibu beri nama kelompok rukun. Kemudian kelompoknya Adinda ini ibu beri nama kelompok sunnah. Kemudian yang ini Kela kelompok penjaga ya. Ini akan ibu bagikan lembar kerjanya. Untuk kelompok syarat puasa ini nanti anak-anak didiskusikan bersama temennya ya, syarat-syaratnya itu apa saja. Ada dua itu. Kemudian rukun, nanti di rukun puasa itu apa saja ya, dibahas sama temennya. Ini kelompok sunnah, dibicarakan sama temennya, sunnah-sunnah puasa itu apa saja. Banyak kan tadi ya. Kemudian ini kelompok yang membatalkan puasa ini ya, penjaga kesucian. Jadi jangan sampai puasa kita itu batal atau rusak. Nah, baik anak-anak, silahkan didiskusikan dengan temannya yang sudah menjadi tugasnya tadi apa. Ibu tadi sudah jelaskan ya, kelompok syarat itu membicarakan syarat-syarat puasa itu apa saja. Kemudian kelompok rukun itu didiskusikan bersama temannya, rukun-rukun puasa itu apa saja. Kemudian yang kelompok sunnah itu sunnah-sunnah puasa itu ada apa saja ya. Kemudian yang kelompok penjaga ini didiskusikan bersama temannya hal-hal apa yang bisa membatalkan puasa, kemudian apa yang merusak atau menghilangkan pahala puasa. Silahkan. Ya, jangan ini. Tulis apa saja syarat-syaratnya ya.
Jangan lupa tuh Arfan, ayo diiniin. Ini kelompok rukun ada yang kurang paham? Kelompok sunnah gimana? Sudah. Ini ya sama temennya. Ini kelompok penjaga. Ada kesusahan atau kesulitan? Kalau ada yang kesulitan bisa ditanyakan. Ini kelompok rukun gimana? Baik, sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai ya kita ice breaking dulu biar nggak terlalu tegang. Ya, kita mau menyanyikan lagu tentang baik anak-anak, kita mau nyanyi dulu sekarang berdiri dulu, berdiri. Ya, ya semangat. Sudah? Yuk, kita nyanyi bareng-bareng ya. Sekarang kita presentasi ya, menyajikan hasil dari presentasi anak-anak. Sekarang Ibu minta kelompok syarat maju ke depan.
Nah, dari sini. Nah, yuk sebelah sana. Sana aja. Yuk, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok syarat akan membacakan hasil diskusi. Syarat wajib puasa adalah beragama Islam, balik, berakal, mampu. Syarat sah puasa adalah Islam, mumayyiz, suci dari haid dan nifas pada waktu yang diperbolehkan untuk puasa. Nah, itu tadi hasil diskusinya ya. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Apakah ada waktu yang tidak diperbolehkan buat puasa? Ya, siapa yang mau jawab? Ada, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Baik, ada pertanyaan yang lain? Ya ada, baik. Beri tepuk tangan. Yuk, silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, sekarang kelompok yang kedua, kelompok rukun, silakan. Sini Aldo, sini. Sini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok rukun akan membacakan hasil diskusi. Rukun puasa adalah 1 niat, 2 menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai fajar terbenam. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Yo, siapa yang mau jawab? Kita lupa membaca niat, maka puasa kita tidak sah. Oke, ada yang bertanya lagi? Ya, ada cukup. Beri tepuk tangan. Kelompok yang 3, ya, Sunnah. Ya, maju. Agak maju. Nah, yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok sunnah akan membacakan hasil diskusi. Sunnah puasa antara lain sholat tarawih, makan sahur, menyegerakan berbuka, memperbanyak sedekah, baca Quran. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ya, makan yang baik. Oke, ada yang lagi mau ditanyakan? Tidak. Cukup, kembali bertepuk tangan dulu. Ya, kembali. Baik, tadi kita sudah presentasi ya, dan alhamdulillah anak-anak ini sudah memahami ketentuan-ketentuan dari puasa. Nah, baik, setelah ini ya, setelah presentasi ini Ibu kita ini ya bareng-bareng ternyata puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus. Ternyata puasa itu memiliki ketentuan-ketentuannya yang harus kita ikutin. Biar apa? Biar puasa kita sempurna. Biar baik puasanya, biar dapat pahala yang banyak dari Allah. Jadi puasa itu enggak sekedar menahan lapar dan haus. Ya, harus lebih menjaga ucapan kita, tingkah laku kita, agar puasa kita tidak rusak. Baik, ini kan Ibu bagikan lembar ini ya, lembar tugas, silahkan dikerjakan. Jangan lupa ditulis namanya. Baik, sudah terima soal semua? Nah, kalau sudah itu anak-anak kerjakan ya, jangan lupa ditulis namanya.
Tidak boleh mencontek temennya ya, sesuai dengan kemampuan anak-anak semua. Kalau ada soal yang kurang paham, bisa ditanyakan ya. Ini kalau anak-anak tadi menyimak pemaparan materi, kemudian menyimak video, ini anak-anak pasti bisa mengerjakan. Apa ada yang kurang paham? Kalau ada yang kurang paham, tanya ke ibu, jangan ke temennya. Nanti kamu minta jawaban lagi. Sudah selesai? Nah, yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Pelan-pelan. Kalau sudah selesai silakan duduk kembali ya. Ya. Oke, dah. Jangan lupa namanya ya. Oke. Sebentar. Oh, punya siapa yang lupa dikasih nama? Ya, periksa. Kalau sudah duduk rapi kembali. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya fajar atau matahari ya. Kemudian ketentuan puasa itu mencakup syarat wajib, syarat sah, kemudian rukun puasa, kemudian sunnah puasa, kemudian yang terakhir adalah hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Dapat kita ambil pesan moral dari pelajaran puasa ini ya. Pesan moralnya itu adalah disiplin dan tanggung jawab, kemudian keikhlasan dalam beribadah, kemudian menghiasi diri dengan amal kebaikan, kemudian menjaga lisan, hati, dan perbuatan kita, kemudian meningkatkan kesabaran dan empati. Itulah pesan moral dari pembelajaran puasa. Baik anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini tentang puasa? Menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah dari puasa. Tepuk puasa dulu ya. Yuk yang semangat. Tepuk puasa. Makan tidak, minum tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih, bangun sahur, jangan lupa. Baik Ibu Rasa, pembelajaran untuk hari ini sampai di sini dulu. Sebelum kita pulang, silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Duduk rapi, sehat. Duduk rapi, sehat. Sebelum pulang mari kawan-kawan kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala asri innal insana lafi khusri illa ladzina amanu wa amilus Salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pulang.